Jadi nanti bisa dibaca di SNI-nya, nanti bisa dilihat eh, apa namanya bagian daripada jalan perkotaan. Kenapa tidak di state atau disebutkan seperti di jalan antar kota sama jalan perkotaan? Sorry, jalan bebas hambatan. Karena asumsinya di jalan perkotaan sendiri kondisinya sudah disiapkan atau dimatangkan kurang lebih begitu. Kalau misalkan kondisinya sudah dimatangkan, maka kita nggak ketemu lagi pada kondisi yang bisa dibilang cukup ekstrim gitu ya, gitu. Itu pada kondisi perkotaan. Oh, habis. Nah, itu adalah tentang penentuan di awal mengenai alignment vertikal. Jadi, alignment vertikal kita akan melihat kelandaian dan juga apa menentukan kelandaian maksimum dan juga panjang landai kritisnya. Itu yang ditentukan. Nah, selain daripada itu, tentu saja nanti ada kaitannya terhadap jarak pandang. Kenapa? Karena transisi dari bagian lurus ke bagian yang lainnya, gitu ya. Dari bagian datar ke bagian turunan, dari bagian turunan ke bagian tanjakan, gitu ya, atau sebaliknya, itu ada transisinya. Maka ada pertimbangan jarak pandang. Nah, jarak pandang itu nanti akan menentukan seberapa besar lekungnya, gitu, kaitannya terhadap apa namanya pada saat pengemudi melihat hambatan dia harus ngerem dan yang lain-lain. Nah itu adalah tentang kelandaian. Oke, Mangga. Sampai materi kelandaian, apakah ada yang mau didiskusikan? Boleh? Mau bertanya Pak, Boleh, Mangga. buat pelandaian ini apakah peraturan itu sama Pak untuk apa ya untuk jembatan gitu Pak ya? Kebetulan kan saya caption desainnya kelompok kami itu jembatan ya. Kan situ ada geometrik lintasannya juga Pak terkait kelandaian mungkin. Oke. Eh, kelandaiannya buat di mananya nih? Buat di bagian opritnya atau di bagian eh, bagian inti jembatannya? Mungkin keduanya Pak. Saya masih belum ini sih, soalnya masih tahap awal Pak. Oke oke. Mungkin eh, kalau di bagian oprit itu biasanya jadi gini. Kalau jembatan, di mana ya coret-coretnya enaknya? Sebentar, saya ini kegambar semua ya. Saya buka PPT-nya dulu ya, biar kita bisa coret-coret. Jadi intinya kalau misalkan kita bikin jembatan, pada saat menentukan apa namanya elevasi yang tepat untuk lantai jembatan, kalau jembatannya sendiri sih eh, biasanya jarang yang digunakan pada posisi miring kurang lebih gitu. Jadi jembatannya nanjak itu biasanya agak jarang. Jadi kebanyakan jembatan yang dibuat itu, aduh maaf, yang dibuat itu pada posisi apa namanya datar gitu ya. Dibuat pada posisi datar. Nah, biasanya enak. Ini kan biasanya begini nih. Set, ini existingnya kurang lebih begitu ya. Nah, biasanya begini. Nah, posisi jembatannya biasanya nanti tergantung daripada di mana sih posisi decknya kurang lebih begitu ya. Apakah posisi decknya di atas ini, lantai jembatannya gitu ya, atau malah di bawah sini. Aduh, maaf maaf. Agak gerejolan gitu ya karena saya. Atau malah di tengah sini. Aduh, sorry sorry. Atau malah di tengah sini.
Nah, penentuan daripada ini tentu saja ini bergantung pada apa ya? Saya sih bilangnya gitu ya, kalau misalkan orang air mungkin nanti ada yang atau punya istilah lain gitu. Saya menyebutkannya di sini adalah area apa ya? Bebas banjir lah, tinggi daripada area bebas banjirnya itu berapa. Nah, itu biasanya nanti ditentukan daripada analisis hidrologi dan yang lain-lain. Kenapa? Karena eh, kita nggak bisa ngelihat posisi banjir di lapangan itu fixnya berapa. Nah, itu biasanya diambil dari sana. Nah, kalau misalkan ternyata katakanlah kalau datar sih nggak jadi masalah ya, tinggal dilurusin aja gitu. Ternyata katakanlah di atas sama di bawah sini. Saya pakai warna yang lain. Katakanlah kalau yang satu di atas, gitu ya. Ini kan jembatannya begini. Nanti kan, aduh sorry, mending di join aja ya, biar sama-sama jembatan. Set. Nah, kan jembatannya bisa begini. Jembatan rangka gitu kan ya. Aduh, aduh punten ya, gambarnya agak aneh gitu ya. Nah, ini biasanya bagian yang oranye itu adalah oprit gitu kan. Nah, bagian opritnya sendiri itu nanti menyesuaikan panjangnya. Kemiringannya tentu saja melihat ke apa kecepatan yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan kecepatan yang sudah ditetapkan adalah 60 km per jam atau 80 km per jam tadi, yang mana eh, disyaratkan untuk jalan antar kota adalah 8%, maka ini batas maksimum adalah 8%. Ini opritnya batas maksimum adalah 8%. Ini juga berlaku untuk yang ke bawah, gitu ya. Ini juga berlaku untuk yang ke bawah sini. Aduh, sorry. Ini juga berlaku untuk ke bawah sini. Mana kalau misalkan untuk ke bawah, nanti juga berlakunya 8%. Nah, nanti eh, seberapa panjang gitu ya? Apakah ujungnya harus di sini? Belum tentu. Kalau misalkan Anda tarik dari freeboard ini sampai ke ujung ternyata lebih daripada 8 gitu ya, mungkin ada 10, maka nanti Anda bisa tarik jauh lebih landai, misalkan agak ke sini gitu. Jadi agak jauh lebih panjang. Sebenarnya kayak gitu boleh-boleh aja. Nah, kaitannya ke situ. Nah, biasanya pengaturan itu, pengaturan daripada kelandaiannya nanti diatur kalau di jembatan, di peraturan jembatannya ada sih biasanya begitu. Karena kan oper itu tuh nggak bisa terlalu panjang misalnya gitu. Itu kurang lebih Kang Noval. Oh, oke Pak. Jadi emang dari hasil analisis sebelumnya Pak ya, hidrologi tanah mungkin juga ya. Kemudian juga Iya, dengan kecepatan rencana kita ya. iya betul. Nah, cuman kalau misalkan nanti penentuan posisinya di mana itu dari analisis teman-teman hidrologi biasanya begitu. Jadi eh, dia akan menentukan muka air banjirnya di mana, elevasinya di mana, gitu. Jadi nanti di situ baru kita bisa tentukan opritnya harus berapa. Oke oke, baik Pak. Soalnya agak bingung sih Pak. Saya juga kan pernah lihat Pak ya, untuk jalan layang Pak ya, jalan layang MBZ itu eh, Cikampek itu kan bentuknya bergelombang Bapak gitu. Itu apakah Jalan memang lengkung. apakah memang di perencanaannya itu seperti itu atau karena apa karena menyesuaikan dengan eh, apa tanahnya gitu di situ atau gimana Pak? Oke, kalau misalkan sebenarnya gini, kalau untuk jembatan-jembatan yang bentangnya tidak terlalu panjang itu biasanya eh, kondisinya biasanya cukup didatarkan atau diluruskan biasanya begitu, Kang Noval. Tapi kalau misalkan
jembatannya tertentu gitu ya, kayak di MBZ kadang kalau misalkan pergi ke Jakarta kan gitu ya, di bagian jembatan ada yang dibelokin gitu kan ya, ada bagian tikungan, ada juga jembatan yang agak sedikit naik gitu kan, agak sedikit turun. Nah itu menyesuaikan biasanya di apa namanya terhadap saya sih bilangnya finish grade gitu ya, apa ya bahasa ini ya, eh perencanaan gitu ya, perencanaan daripada tinggi jalannya. Jadi tinggi jalannya itu kalau bentangnya panjang, kalau tinggi jalannya misalkan di elevasi tertentu kayak di jalan tol itu kan elevasinya biasanya sudah ditambahkan dengan timbunan gitu. Nah, misalkan saya hapus dulu, misalkan ini existingnya tanahnya begini gitu ya, dia ke bawah sini, ke atas. Nah ternyata di lapangan dipasang apa namanya eh timbunan begini. Ini sungainya di bawah sini katakanlah gitu ya. Timbunan begini, ini agak sedikit ke bawah gitu. Nah, finish grade daripada timbunan itu yang mana nanti akan kita kejar biasanya begitu. Nah, kalau misalkan finish grade-nya kita kejar, di sini berarti jalannya begini, nanti posisi jembatannya dia agak turun ke bawah, kan itu ya. Nah, posisi jembatannya nanti ada di sini. Nah, posisi jembatan yang seperti ini pastinya nggak akan ketemu yang datar. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nah, nanti kaitannya biasanya dia akan besar kaitannya terhadap metode konstruksi. Jadi metode konstruksinya berbeda dengan jembatan-jembatan konvensional pada umumnya. Kalau jembatan yang datar kan, ya datar kurang lebih, ini anggap datar gitu ya. Ya tinggal dikasih katakanlah pilar atau apa perkuatan. Tapi kalau misalkan dimiringkan kan agak sedikit berbeda. Apalagi yang belok, jembatannya agak sedikit belok. Nah, kalau belok, maka ini mengikuti kaidah geometrik. Jadi, eh, pada saat di tikungan, tentu saja jalan itu dimiringkan karena nanti diberikan super elevasi. Begitu juga di jembatan, kalau misalkan jembatannya belok, nanti akan dibikin super elevasinya. Gitu. Nah, itu ada kaitannya sama metode konstruksi aja biasanya begitu. Kalau perencanaannya sama kayak perencanaan geometrik. Jadi nanti geometriknya pada saat di jembatan apakah lurus atau dibelokkan, dihitung kalau belok radiusnya berapa, eh, super elevasinya berapa, nanti harus dipasang di situ berapa. Nah, di bagian jembatan yang kena belokan itu nanti harus terpasang super elevasi sekian. Metode konstruksinya nanti harus menyesuaikan. Kurang lebih gitu, Kang Nopal. Oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi boleh? Itu biasanya kalau analisis hidrologi macam-macam gitu ya. Tapi sih seingat saya yang paling sederhana itu saya lupa nama metodenya gitu. Cuman yang saya ingat ada yang dumbbell gitu ya, ada yang log normal, log person yang gitu-gitu. Apa ya namanya ya? Rasional kali ya. Saya lupa namanya. Pakai itu analisis hidrologinya nanti akan mendapatkan itu sih akan mendapatkan apa itu debit debit itu nanti akan dianalisis masuk ke apa programnya itu ya, ada nama program, aduh nama programnya saya juga nggak begitu hafal, nanti masuk ke situ nanti bisa dianalisis debit yang lewat itu berapa, itu akan berdampak pada ketinggian airnya berapa biasanya begitu. Saya nggak begitu hafal sih analisis ininya, cuman dongeng garis besarnya gitu. Mangga, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau yang ditanyakan boleh.
Maaf Pak, mungkin nanti boleh minta untuk materinya Pak. Boleh, ini saya coba kirim misi, saya lupa. Baik, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nah, oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh? Ya nggak selalu harus yang tentang ini. Mau kalau misalkan teman-teman mau sharing juga boleh gitu ya, emang nggak gitu ya. Jadi prinsipnya geometrik itu udah ada rumusnya. Rumus-rumusnya biasanya variabelnya adalah kecepatan. Yang mana kecepatan itu akan mengontrol semuanya. Nah, kecepatan itu sifatnya adalah rentang. Nah, cuman teman-teman harus milih gitu ya. Nah, milihnya itu memang bisa berapa saja, tetapi dengan justifikasi biasanya gitu. Sebagai contoh, misalkan kecepatan rencana itu rentangnya adalah dari 60 sampai 80 km per jam, misalkan. Lalu mau diambil berapa? Gitu ya. Misalkan teman-teman ngambil ya udah tengahnya aja gitu ya. 70 misalkan. Nah, 70 itu harus punya reason. Kenapa diambil 70 km per jam? Jangan sampai nanti reasonnya adalah ya pokoknya tengah-tengah apa gitu. Jangan gitu. Kenapa diambil 70 km per jam? Kenapa nggak ngambil 60 ataupun nggak ngambil 80 kurang lebih gitu ya. Maka reasonnya eh, waktu itu saya sudah sempat ngasih di slide berapa ya? Di pertemuan keberapa gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sedikit nge-review saja. eh, itu ada kaitannya terhadap kondisi medan. Apakah kondisi medannya datar bukit gunung? Kalau misalkan kondisi medannya gunung, tentu saja tidak bisa kita pasang kecepatan rencana yang tinggi. Kalau kondisi datar itu bisa kita pasang kondisi kecepatan rencana yang tinggi. Selain daripada itu, yang jadi pertimbangan untuk menentukan kecepatan rencana ada juga eh, apa namanya kawasan sekitar atau lingkungan sekitar gitu ya. Apakah ramai penduduk atau sudah rapat penduduk ataupun masih jarang. Nah, kondisi ramai ataupun kondisi jarang juga itu akan mempengaruhi. Kenapa? Karena nanti kecepatan rencana ini ada kaitannya terhadap penentuan tikungan, penentuan radius-radius tikungan. Semakin tinggi kecepatan rencananya, semakin besar radius yang terpasangnya. Jadi tidak bisa menggunakan radius-radius kecil. Kenapa? Karena kebayang ya kalau misalkan kecepatan rencananya 100 km per jam, maka nggak bisa kita pasang radiusnya 20 km, sorry, 20 meter. Kebayang kalau misalkan ada yang benar-benar lewat dengan kecepatan 100 gitu ya, kan memang nanti di tikungan bervariasi, tapi maksimum itu bisa sampai 100 km per jam karena tikungan itu memang didesain untuk 100 km per jam. Nah, itu kebayang kalau misalkan radiusnya cuma 20, oh bisa-bisa terpental semua. Nah, itu kayak gitu. Jadi pertimbangan yang pertama dari sisi kondisi medan, masuk ke kondisi datar bukit gunungnya, lalu yang kedua adalah dari kondisi lingkungan, apakah lingkungannya padat atau lingkungannya tidak padat. Lalu yang ketiga adalah apa namanya? Biasanya dari sisi kendaraan, kendaraan saya gitu. Gitu itu kurang lebih sedikit resum gitu ya dari eh, mata kuliah ini. Jadi yang jadi variabel adalah kecepatan.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, Enggak? sedikit penasaran Pak dengan apa lintasan seperti lintasan kereta mungkin ya, dan bandara itu apakah sama Pak buat apa, eh, penerapannya gitu Pak, dan mungkin peraturan-peraturannya juga eh, apakah sama gitu Pak? Yang runway ya? Iya Pak. Oke. Eh, sorry, kepencet. Nah, untuk yang runway sendiri sebenarnya kalau dari sisi geometrik sih nggak ada aturan khusus sebenarnya gitu kalau dari runway. Tetapi kalau misalkan dari panjang, panjang runway itu eh, bergantung terhadap kelas. Nah, itu diatur di kalau di Indonesia itu peraturannya ke Permenhub yang apa itu eh, bukan yang eh, perhubungan darat tapi ke perhubungan udara. Jadi bukan yang Hubdat tapi yang udara kurang lebih begitu. Saya lupa nama peraturannya berapa. Itu kenapa? Karena kalau di runway sendiri dari sisi bentuk ya nggak pernah dibuat tikungan. Jadi semuanya dibuat lurus. Cuman panjangnya itu diatur. Kenapa? Karena panjang runway itu sangat berkaitan terhadap tipe tipe ini nanti tipe bandara nantinya. Jadi apakah bandaranya, sorry, oh tipe kelasnya, sorry, nah, kelasnya, kelas bandara. Apakah kelas bandaranya kelas A, kelas B, ataupun kelas yang lain? Karena itu ada kaitannya terhadap kemampuan daripada runway untuk melayani landing sama take off untuk pesawat-pesawat besar atau tidak sebenarnya begitu. Karena kan nggak mungkin runway-nya dibikin kecil lalu pesawat yang jumbo kudu landing atau take off gitu ya, itu bisa-bisa gagal landing kurang lebih gitu. Cuman peraturannya, nomor peraturannya saya lupa. Nah, tapi itu diatur di perhubungan udara gitu. Diatur di perhubungan udara. Kalau misalkan aturan yang dari luar ada yang namanya apa itu FHWA, sorry FHWA apa ini eh apa yang Farfil itu ngeluarinnya dari FAA gitu ya dari FAA teman-teman kalau di Google bisa searching aja ditulis F A-nya double AA gitu ya. Eh, atau ke ICAO, ICAO gitu ya. Itu mengatur terhadap regulasi bandara biasanya gitu atau regulasi daripada penerbangan. Dia ngatur mulai dari runway sampai tebal daripada perluasan runway. Itu punya spesifikasi sendiri dibandingkan dengan jalan. Gitu, gitu kurang lebih yang lokal. Oke, oke baik, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Boleh, mungkin ada lagi. Jadi nanti itu ada kaitannya sama kelas gitu ya, kelas daripada bandaranya. Kelasnya kelas apa? Nah, kalau konfigurasinya diatur juga sih gitu ya. Jadi apakah hanya satu gitu ya runway-nya? Enggak, bisa dua, dua bisa sejajar, bisa bersilangan, kurang lebih gitu ya. Seingat saya gitu. Bisa V gitu kalau nggak salah. Nah, itu untuk runway-nya. Tapi kalau untuk taxiway-nya atau service way-nya itu menyesuaikan karena yang lewatnya paling kendaraan kecil. Nah, itu biasanya radiusnya gede-gede buat spot gitu. Gitu. Boleh? Ada lagi?
Oke, mungkin kalau belum ada, mungkin materinya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di alignment vertikal ini untuk kelandaian sampai situ dulu gitu ya. Jadi pelan-pelan, jadi biar teman-teman kebayang gitu bahwa di alignment vertikal kemiringan itu kita sebutnya dengan kelandaian. Maka yang nanti akan diatur adalah kelandaian maksimum dan juga panjang landai kritis gitu. Jadi bukan kemiringan. Karena kalau misalkan kita bicara kemiringan pada posisi horizontal dan itu pada posisi melintang, gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bangga.